Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan masih di rangkaian AC untuk rangkaian induktif murni. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang kuat arus di rangkaian AC untuk induktif murni. Sedikit berbeda dengan persamaan pada tegangan. Jadi kita ingat lagi tegangan sesaat itu dirumuskan dengan V sama dengan V max sin omega T plus 90 derajat ya. Ini kalau tegangan sesaat pada induktif murni. Nah, kalau kuat arus sesaat itu tidak ada beda fase, jadi tidak ada perbedaan fase yang 90 derajat ini, sehingga I atau kuat arus pada induktif murni itu dirumuskan dengan I sama dengan I maksimum sin omega T gitu. Jadi tanpa plus 90 derajat. Kenapa? Karena tidak ada beda fase di sini. Nah, kita lihat contohnya langsung ya. Jadi ini keterangannya sama, ini kuat arus, I max ini kuat arus maksimum, sin omega ini frekuensi sudut, kemudian T ini waktunya. Kita lihat contoh soalnya. Sumber kuat arus bolak-balik pada suatu rangkaian induktif murni menggunakan atau ditentukan nilainya menggunakan persamaan ini. I sama dengan 0,25 sin pi per 3 T. Yang ditanyakan ada dua, besar kuat arus maksimumnya berapa dan kuat arus saat T sama dengan 3 detik atau di detik ketiga itu berapa. Ada dua pertanyaannya, I maksimum dan I sesaat. Kita coba bahas. Dari soal diketahui persamaannya adalah ini. I sama dengan 0,25 sin pi per 3 T. Kemudian waktu yang ditanyakan adalah saat detik ketiga. Yang ditanyakan yang pertama I maksimum berapa? Maka untuk menyelesaikan I maksimum cukup sederhana, langkahnya kita tidak perlu menghitung, ya ini cukup dengan membandingkan persamaan pokoknya, yakni I sama dengan I maksimum sin omega T, gini, kita bandingkan aja dengan rumus atau persamaan yang diketahui di soal. Setelah dibandingkan, maka kita lihat I maksimumnya ini terletak di angka yang mana. Ternyata I maksimumnya terletak di angka 0,25. Berarti I maksimumnya adalah 0,25 ampere. 0,25 ampere. Sedangkan yang lain ini sesuai ya. Sinnya berarti di sin, omega T berarti pi per 3T. Jadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab bahwa I maksimumnya atau kuat arus maksimumnya adalah 0,25 ampere. Pertanyaan yang kedua, berapa nilai I saat T-nya 3 sekon atau di detik ketiga? Maka langkahnya kita bisa langsung gunakan persamaan yang diketahui di soal ini. I sama dengan 0,25 sin pi per 3T. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah saat T sama dengan 3 di sini, maka kita masukkan nilai T-nya ini dengan nilai 3. Nah, setelah itu, kemudian ternyata 0,25 sin per pi per 3 kali 3. 3-nya kita bisa coret sehingga tinggal 0,25 sin pi ya. Tapi ingat, pi di sini belum derajat. Sedangkan untuk menghitungnya, kita harus ubah ke derajat. Maka pi ini kita harus ubah dari radian, karena ini masih radian, kita ubah ke derajat. Caranya, ini caranya. Pi radian, ini yang tadi masih pi dalam radian, sama dengan pi kali 180 derajat per pi. Pi-nya dicoret, tinggal 180 derajat. Nah, setelah pi yang tadi masih radian kita ubah ke derajat, maka derajat ini tadi kita masukkan lagi ke sini. Jadi pi yang tadinya masih radian harus kita ubah dulu ke derajat. Setelah diubah ke derajat baru dimasukkan lagi ke sini. Nah, karena yang akan kita hitung adalah sin dari sudut dalam derajat, bukan dalam radian. Nah, setelah diubah ke derajat, langkah berikutnya 0,25 sin 180 derajat sama dengan 0,25 kali sin 180 derajat itu 0.
maka 0,25 kali 0 sama dengan 0 ampere gitu. Jadi pada detik ketiga kuat arus sesaatnya adalah 0 ampere. Tapi ingat, ini hanya di detik ketiga. Nanti di detik yang lain nilainya bisa jadi tidak 0. Karena kita ingat listrik AC itu nilai arusnya itu berubah-ubah terhadap waktu. Itu contoh ya. Coba kita lihat kuis. Nah, kita bahas satu kuis ya. Kita lihat kuis yang ada di slide. Kuat arus dalam suatu rangkaian AC induktif murni dapat ditentukan menggunakan persamaan I sama dengan 0,5 sin 0,25 Pt. Yang ditanyakan adalah kuat arus sesaat saat T-nya 2 detik itu berapa? Ada 3 opsi. Kalau di kuncinya jawabannya C 0,5. Kita coba lihat pembahasannya. Dari pertanyaan ini, jadi diketahui persamaannya I sama dengan 0,5 sin 0,25 Pt ini, dan kuat arus yang ditanyakan adalah saat T sama dengan 2 detik, maka diketahui dari soal persamaan I-nya ini, kemudian waktunya 2 sekon. Yang ditanyakan I saat T sama dengan 2 sekon. Ada 2 langkah. Pertama kita akan ubah dulu nilai yang ini nih menjadi derajat. Jadi kan ini kan tadinya hasilnya radian. Maka nanti kita akan ubah ke derajat dulu. Caranya, I sama dengan 0,25 sin Pt ini, I sama dengan 0,5 sin 0,25 Pt, 0,5 sin 0,25 Pt, kemudian nilai T-nya kita masukkan, 0,25 Pi kali T-nya 2. Ya. T-nya ini 2. Jadi kita masukkan ke sini, T-nya 2 dimasukkan, sama dengan 0,25 kali 2 itu 0,5, Pi-nya tetap Pi. Nah, jadi 0,5 Pi, masih dalam radian. Kemudian 0,5 Pi radian ini kita jadikan derajat. Caranya 0,5 Pi kali 180 derajat per Pi. Sama dengan 90 derajat. Ingat ya, 1 radian, ini saya review lagi, saya ulang lagi, sama dengan 180 derajat per Pi. Ini cara mengkonversi dari radian ke derajat. Nah, kita balik ke sini. Setelah 0,5 Pi radian kita jadikan derajat, nilainya adalah 90 derajat. Itu. Ini langkah pertama. Kita ubah dari radian ke derajat. Langkah kedua adalah kita hitung T saat T-nya sama dengan 2 sekon. Maka ini bukan tegangan, ini kuat arus ya. Ini ada yang salah. Ini kuat arus atau I. Jadi I sama dengan 0,5, ini tadi kita di soal, 0,5 sin 0,25 Pt. Nah, tadi kan 0,25 Pt udah dihitung di langkah pertama tadi. Yang ini ya, 0,25 Pt itu nilainya tadi udah dihitung. Yang ini. Nah, 90 derajat. Jadi tadi langkah pertama kan tadi ngubah ini. 0,25 Pt ini biar jadi derajat berapa. Sudah dihitung tadi di langkah pertama. Jadi nilainya 90 derajat. Maka tinggal kita hitung. IT saat 2 sekon sama dengan 0,5 sin 90 derajat. Sama dengan 0,5 kali sin 90 itu 1. 0,5 kali 1 sama dengan 0,5 ampere. Jadi ada 2 langkah ya. Langkah pertama kita ubah dulu sudutnya atau frekuensi sudut di belakang ini menjadi derajat, dari radian menjadi derajat. Setelah itu baru kita hitung I-nya. Dan ingat, saat mengubah radian menjadi derajat, itu T-nya juga sudah dimasukkan. Sehingga nanti setelah derajat yang diperoleh di langkah pertama, langkah kedua tinggal kita mengalihkan dengan I maksimumnya di sini dengan 0,5. 0,5 kali sin dari derajat yang sudah dihitung di langkah pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari contoh soal tadi dan dari kuis satu ini.